Pemirsa, lalu apakah peran Bahlil di Partai Beringin makin menguatkan Partai Golkar di Koalisi Indonesia Maju atau malah sebaliknya? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Adi Praitno. Selamat pagi Bang Adi. Pagi Bang Adi. Selamat pagi Mas. Bang Adi, saat kepemimpinan Airlangga, Golkar mendapat 102 kursi di DPR, naik 17 kursi. Bagaimana nih dengan kepemimpinan Bahlil ke depannya? Ya, saya kira kepemimpinan Bahlil itu akan diuji oleh dua hal sekaligus ya. Pertama, apakah dengan ketua umum yang baru ini Golkar akan mendapatkan komposisi menteri yang jauh lebih banyak dibandingkan misalnya ketika Airlangga Hartarto itu menjadi ketua umum Golkar ya. Karena konon Pak Airlangga ini ketika mundur itu tentu harapannya ketua umum yang baru akan mampu memberikan negosiasi politik kepada Gerindra khususnya terkait dengan jumlah penambahan menteri di kabinet. Mengingat posisi Golkar per hari ini adalah partai pemenang pileg kedua, sementara kalau di internal Kim adalah partai pemenang dibandingkan dengan yang lain. Nah, yang kedua tentu ujiannya adalah bagaimana Pak Bahlil khususnya mampu merorkestrasi kepentingan Partai Golkar menghadapi pilkada serentak di 545 kabupaten, provinsi, dan kota yang saya kira ini akan menjadi batu ujian yang pertama, apakah di tangan Pak Bahlil yang mendapatkan suara mayoritas dukungan dari DPD seluruh Indonesia dari Golkar, ini mampu menerjemahkan bagaimana soliditas dan agresivitas mereka sebagai sebuah partai politik untuk bisa bersaing ya dengan partai-partai yang lain. Karena ini yang saya kira memang akan dilihat bahwa Pak Bahlil itu adalah ketua umum yang mampu meningkatkan perolehan dan kemenangan Golkar tentu saja di sejumlah wilayah-wilayah tertentu. Kalau tidak salah hasil Pilkada Serentak 2020, Golkar itu kan mendapatkan kemenangan di 65% kabupaten, kota, dan provinsi. Oleh karena itu nanti publik akan melihat apakah di tangan Pak Bahlil Golkar akan meningkat kemenangannya di pilkada atau justru sebaliknya turun, misalnya dengan salah satunya karena Golkar itu gagal mencalonkan kader-kader terbaik mereka untuk mencalonkan di sebuah wilayah yang sebenarnya potensial untuk menang di sebuah kompetisi. Contohnya di Banten kan ada kecenderungan Golkar ini tidak bisa memajukan kader terbaik mereka, namanya Bu Airin, karena Bu Airin katanya itu konon diminta untuk diberikan tugas di luar, padahal kita tahu bahwa Airin itu adalah sosok yang cukup kuat, elektabilitasnya mentereng, dan basis konstituennya di Banten cukup luar biasa. Begitupun di tempat-tempat yang lain. Oleh karena itu, apakah Pak Bahlil nanti punya bargain position yang cukup kuat di partai-partai Kim, terutama penentuan komposisi terkait dengan pencalonan di pilkada, atau justru sebaliknya? Kan ini yang sebenarnya akan dilihat. Dan ini adalah ujian yang pertama akan dihadapi oleh Pak Bahlil nantinya. Karena Bahlil ini merupakan orang dekat dari Presiden Joko Widodo, apakah kedepannya peta politik Golkar akan dipengaruhi juga oleh Jokowi atau bagaimana? Tentu sangat tergantung bagaimana hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Kalau hubungan Jokowi dan Prabowo Subianto itu baik-baik saja, ya tentu posisi Golkar di kabinet ya tentu akan aman-aman saja. Tapi justru sebaliknya, kalau bulan madu kemesraan antara hubungan Jokowi dan Prabowo ini segera berakhir, tidak terlampau lama, tentu posisi Golkar potensial akan berhadapan-hadapan dengan Partai Gerindra secara umum. Karena kita tahu memang dalam sejarahnya Golkar ini bisa muncul sebagai pesaing di internal, Golkar juga punya potensi sebagai oposisi di internal. Dulu misalnya di zaman Pak SBY, Golkar bersama PKS seringkali membuat manuver politik yang berbeda dengan kebijakan politik pemerintah dan Partai Demokrat saat itu. Misalnya ketika SBY menaikkan isu-isu yang tidak populis seperti kenaikan BBM, kenaikan TDL, kenaikan harga-harga pokok, alih-alih misalnya Partai Golkar dan PKS yang saat itu menjadi koalisi, tapi justru melawan dengan cara menolak tentu untuk mendapatkan posisi politik yang mendapatkan simpati dari publik. Oleh karena itu, kalau hubungan antara Jokowi dan Prabowo Subianto tak lagi baik-baik saja, bukan tidak mungkin posisi Golkar yang berada di kabinet itu tidak seindah yang dibayangkan sekarang. Ini yang sebenarnya sedang ditunggu betul oleh publik, ya, bahwa bagaimana bulan madu antara calon presiden atau presiden terpilih Prabowo dengan Jokowi itu akan kemudian diuji di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, kalau saya membaca rata-rata secara umum, tentu juga publik tidak ada yang menjamin
bahwa setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, internal Golkar ini akan kondusif, akan baik-baik saja. Mengingat misalnya per hari ini Munas Golkar, suksesi kepemimpinan Golkar di bawah Pak Bahlil misalnya, ini kan berjalan cukup kondusif, sunyi, sepi, dan terkesan tidak ada apa-apa. Padahal kita tahu bahwa di Golkar itu begitu banyak faksi-faksi politik yang mungkin per hari ini cukup diam ya, per hari ini tidak ada resistensi dan perlawanan apapun. Karena mengingat Pak Bahlil itu didukung oleh kekuasaan, tapi siapa yang menjamin kalau cantolan kekuasaan Pak Bahlil itu tak ada lagi, gejolak dan mungkin dinamika internal itu akan muncul sehingga memunculkan suara-suara supaya misalnya ada munaslup lagi dan seterusnya. Karena kita tahu bahwa seringkali Golkar itu akan selalu melahirkan dinamika politik yang sangat dinamis dan sangat susah ditebak. Salah satunya seperti untuk melakukan munas di tengah jalan untuk mengganti ketua umum yang baru. Apakah Anda melihatnya ada peluang itu ke depannya? Munaslup di tengah proses ataupun di pemerintahan selanjutnya? Ya sangat mungkin, itu yang saya sebutkan bahwa kondisi hari ini di Munas Golkar ini kan terkesan baik-baik saja gitu ya. Tidak seperti Golkar-Golkar sebelumnya, di mana pemilihan ketua umum mereka kan penuh dengan gejolak, penuh dengan huru-hara dan persaingan yang cukup ketat. Per hari ini kenapa di internal itu kondusif di Golkar pemilihannya? Karena disinyalir memang Pak Bahlil ini adalah sosok yang kemudian mendapatkan restu dari kekuasaan dan penguasa hari ini. Kan orang bertanya-tanya, apakah setelah kekuasaan itu tak lagi bersama dengan Pak Bahlil, setelah tanggal 21 Oktober, soliditas internal Golkar itu akan teruji ataupun tidak? Tentu waktulah yang akan menjawab. Dikhawatirkan misalnya faksi-faksi Golkar di internal yang hari ini diam, di kemudian hari juga kemudian memunculkan resistensi, perlawanan, sehingga muncul misalnya suara-suara untuk melakukan pergantian ketua umum yang baru. Ini Golkar. Tapi kalau kemudian di tangan Pak Bahlil suara-suara sumbang, sekalipun misalnya Pak Bahlil tak lagi menjadi bagian dari kekuasaan, tak punya cantolan politik kepada RI 1, tapi internal Golkar itu kondusif dan solid, saya kira ini adalah salah satu kekuatan politik yang nantinya dimiliki oleh Pak Bahlil. Bang Adi, terkait dengan putusan MK, bagaimana konsolidasi internal di Partai Golkar? Karena memang beredar kabar bahwa KPU ini sangat mungkin untuk mengakali hasil putusan MK melalui RDP. Dan kita tahu untuk di DPR saat ini juga Golkar termasuk mayoritas ya, khususnya di Komisi 2 banyak pimpinan dari Golkar. Ya, kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi kemarin ya, yang mengurangi persoalan threshold sebagai syarat untuk pencalonan di pilkada, ya rasa-rasanya Golkar memang akan tegak lurus dengan Kim. Kalau Kim itu menghendaki supaya misalnya putusan MK yang kemarin itu dianulir, Golkar juga akan menjadi bagian di dalamnya. Tapi kalau kemudian misalnya Kim mayoritas itu menghendaki supaya putusan Mahkamah Konstitusi itu dilanjutkan, saya kira Golkar juga akan di situ. Ini yang menurut saya bahwa Golkar per hari ini tidak mungkin berbeda mazhab, tidak mungkin berbeda pandangan, tidak mungkin berbeda sikap dengan ya partai-partai yang ada di Kim, khususnya dengan Gerindra. Oleh karena itu, saya termasuk yang meyakini kalau nanti pembahasan di DPR, katanya hari ini itu akan dibahas, terkait dengan RUU Pilkada khususnya, yang itu berpotensi mengembalikan threshold seperti dahulu kala, yaitu soal syarat minimal 20% perolehan suara kursi di DPRD untuk mengusungkan calon. Sepertinya Golkar juga akan pada posisi di mana posisi pemerintah juga akan diperkuat oleh posisi-posisi Golkar yang saya kira akan menjadi bumper utama untuk mengamankan bagaimana kekuasaan politik di parlemen itu akan berjalan. Apakah artinya untuk di pilkada juga Golkar akan tetap tegak lurus dengan Kim saat ini setelah ada putusan MK? Ya, saya kira di jumlah provinsi-provinsi dan wilayah-wilayah mayoritas, Golkar akan tetap menjadi bagian dari Kim ya. Karena kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, ada harapan bahwa ketua umum Golkar yang baru ini, kepentingan politiknya itu selaras dengan kepentingan politik Kim, khususnya dengan Gerindra. Ya contoh, dulu misalnya kelihatan Golkar itu lebih menginginkan RK itu di Jawa Barat. Tapi karena Kim menghendaki Golkar di Jakarta, maka Ridwan Kamil pun dipasangkan dengan Suswono maju di Jakarta. Ini kan tanda-tanda alam betapa memang keinginan politik Golkar dalam banyak hal dikompromikan dengan Kim, terutama dengan kepentingan politik Gerindra. Begitupun misalnya di Banten, kita juga mendengar Airin itu mungkin pencalonannya akan ditinjau ulang dan diedit oleh Golkar. Karena kalau Golkar maju, maka itu potensial berhadapan dengan kader Gerindra namanya Pak Andra Soni.
untuk menghindari perang saudara antara Golkar dan Gerindra, sekali lagi Golkar harus mengalah dan meminta kadernya yang kemudian supaya tidak mencalonkan diri sebagai salah satu calon gubernur di Banten. Ini kan contoh-contoh. Di tempat lain saya kira memang kepentingan politik Golkar harus dinegosiasikan dengan kepentingan partai pemenang Pilpres, dalam hal ini adalah Gerindra. Saya meyakini itu. Oleh karena itu, dalam banyak hal bisa saja kalau Golkar itu tidak punya bargain position, punya daya tawar politik kepada Gerindra khususnya, ya jangan berharap misalnya Golkar itu akan banyak memenangkan pertarungan pilkada di 545 kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia. Bang Adi, sebelum Munas diberlakukan kemarin banyak isu bahwa memang pergantian ketua umum ini dan lain sebagainya sehubungan dengan akan dilakukannya perubahan ADART. Kemudian juga mengingat ada reshuffle khususnya di Menkumham. Sepertinya isu ini bisa menjadi kenyataan. Apabila memang ternyata menjadi kenyataan, siapa yang untung dan juga diuntungkan? Ya, yang diuntungkan tentu adalah posisi Pak Bahlil, karena posisi Pak Bahlil akan semakin kuat dan akan semakin powerful. Nah, yang kedua yang diuntungkan adalah pihak-pihak eksternal yang konon juga ingin menjadi bagian dari Golkar. Ini yang akan saya kira akan membuat Golkar akan mengakomodasi begitu banyak figur tokoh-tokoh penting di 2024 ini dalam struktur kepengurusan. Karena kalau kita melihat misalnya pergunjingan publik ya, kenapa misalnya ADART ini akan diubah? Ini kan soal kemungkinan bagaimana Pak Presiden dari Republik Indonesia dan wakil presiden terpilih di 2024-2029 juga dikait-kaitkan dengan soal kemungkinannya masuk dengan Golkar. Tak ada cara, saya kira salah satu cara untuk memasukkan pihak-pihak eksternal yang selama ini bukan kader Golkar adalah dengan cara mengubah ADART. Dan kecenderungan itu sepertinya semakin menguat karena misalnya Pak Bahlil itu dinilai sebagai sosok yang posisinya sebagai Menteri SDM yang baru, kemudian Ketua Umum Golkar yang baru, ya sebentar lagi akan ditetapkan, mungkin hari ini, itu juga dikaitkan dengan posisinya yang cukup dekat karena mendapatkan dukungan dan restu dari penguasa saat ini, Presiden Republik Indonesia. Kalau proyeksi hubungan antara Bahlil dengan Prabowo ke depan seperti apa? Kalau saya melihat mungkin awal-awal bulan ya, mungkin masih terjadi bulan madu, sehingga hubungan keduanya ini masih baik-baik saja. Anggap saja misalnya antara 6 bulan sampai setahun, dua partai ini gitu, ataupun Pak Bahlil dengan Pak Prabowo tentu berjalan cukup harmonis ya. Tapi setelah itu biasanya akan terjadi dinamika bagaimana hubungan antar tokoh di internal koalisi, khususnya Pak Bahlil dengan Pak Prabowo Subianto, bukan tidak mungkin tak lagi harmonis karena kepentingan partai dan kepentingan masing-masing fraksi di internal koalisi kita bisa berubah secara signifikan. Karena ini terjadi secara alamiah dalam setiap koalisi. Dulu di zaman SBY setelah setahun pemerintahan terjadi ya dinamika internal. Begitupun dengan Jokowi setelah setahun setengah hubungan antar partai-partai yang ada di internal termasuk dengan presiden terpilih juga bergejolak. Ini juga sangat potensial juga terjadi bagaimana hubungan tidak harmonis antara ketua umum partai dengan presiden terpilih saat itu. Baik, kita sama-sama lihat bagaimana Ketua Umum terpilih Bahlil Lahadalia Golkar dapat melakukan langkah-langkah ke depannya khususnya untuk penguatan Koalisi Indonesia Maju maupun relasi antara Presiden Jokowi dan juga Prabowo Subianto. Terima kasih pengamat politik Adi Praetno atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, usai jeda, Metro Pagi Prime Time akan segera kembali untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya pemisahan bayi kembar Siam laki-laki Arcelo dan Arsenio berhasil dilakukan usai menjalani operasi selama kurang lebih 9 jam. Informasinya kami jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.